menjadi bahan diskusi terkait dengan apa itu ide dan apa itu konsep. Harusnya udah pernah diceritakan di kelas metodologi desain ya, atau teori dan konsep terkait dengan sektor. Dan saya rasa itu juga pengampunya juga Bororo ya, atau Pak Suhendri kalau nggak salah. Tapi itu yang dulu di tingkat 3, kalau Anda udah dapat sekarang, udah dapat belum? Terkait dengan metodologi pelayanan itu. Teori dan metode saya. Teori dan metode. Oke. Ya, nanti mungkin lebih detail di situ, tapi pada gambar kita ada baiknya Anda bercerita dulu tentang apa yang ada dalam benak Anda pertama kali melihat site, atau sistem bangunan itu kira-kira di-develop dengan cara apa. Misalnya konteks site itu akan sangat berpengaruh ya, konteks apa namanya, posisi atau setting lokasi proyek kita itu akan sangat berpengaruh kepada apa yang kita kerjakan pada site. Yang kedua adalah bagaimana kita membentuk masa bangunannya itu. Ini tuh sebenarnya cukup kompleks ya. Seiring dengan waktu Anda mendapatkan tingkat apa namanya, proyek yang akan semakin sulit sampai Anda nanti di tingkat 4 di sektor. Dan cara mengembangkan ini juga perlu jeli. Jadi ketika Anda masih di level tingkat 2 ya, sekarang masih di, kalau istilahnya masih pemula untuk membuat konsep dan juga gagasan, itu saya rasa semua ide atau semua gagasan yang pada akhirnya eh, menjadi desain Anda perlu Anda record dengan baik. Itu gunanya adanya logbook, atau mungkin kalau Anda bermain dengan market, Anda bisa foto perkembangan marketnya. Jadi proses desain itu bisa apa ya, terunut dengan baik, kira-kira kayak gitu. Jadi ini ada beberapa gambar ya. Jadi misalnya pastinya bangunan itu pada konteks yang nanti ketika Anda sudah mulai proyek yang lebih kompleks, itu akan berkaitan dengan undang-undang atau aturan-aturan tertentu terkait dengan tapak di setting perkotaan. Tapi kalau misalnya Anda masih di daerah-daerah, kita bisa bercerita tentang hubungan antar masa itu terhadap sekitar, itu bisa kita gambarkan. Atau bagaimana masa itu di-develop ya, kayak misalnya yang atas itu ada kotak, kemudian kita membuat subtraktif, adiktif, itu juga ada bisa bercerita pada panel Anda. Ini yang pertama ya. Nah, ide itu bisa sangat banyak. Tapi konsep itu lebih kurang ada satu atau dua yang sudah terpilih atau sudah menjadi satu yang ujung yang Anda kembangkan menjadi desain berkaitan dengan masalah utama pada proyek Anda. Saya contohkan, saya kemarin di kelompok saya adalah ada yang dapat site di Taman Ganesa untuk toilet. Nah, site Taman Ganesa itu diceritakan ternyata toiletnya bau, kotor. Berarti mungkin masalah utamanya adalah maintenance ya, karena sulit untuk membersihkan, sulit untuk setiap kali terus-menerus harus membersihkan gitu. Dan mungkin bisa jadi adalah konsep Anda adalah sesuatu yang mudah untuk maintenance gitu. Itu menjawab. Jadi masalah desain itu bukan bukan bau kotor atau apanya, tapi lebih kepada masalah desain yang Anda tetapkan pada toilet Anda adalah maintenance yang mudah. Itu lebih lebih mudah dipahami pada sistem desainnya, kira-kira kayak gitu. Dan Anda olah lebih lanjut, misalnya maintenance yang mudah itu seperti apa. Jadi Anda membuat riset terkait dengan maintenance yang mudah, misalnya materialnya atau caranya, atau mungkin juga banyak aspek. Anda bisa menggambarkannya secara grafis pada salah satu sudut di panel Anda untuk bercerita awal kenapa desain Anda itu muncul. Jadi tidak serta-merta Anda hanya bermain dengan bentuk, kemudian langsung jadi solusi arsitektural ya kan. Pastinya itu akan berawal dari titik awal, kemudian berlanjut, diolah, dianalisis, untuk sampai akhirnya dia menjadi sebuah desain arsitektur. Kira-kira seperti itu. Itu bisa digambarkan dengan seperti ini ya. Jadi tidak perlu kompleks, tapi kira-kira sudah memberikan gambaran visi atau apa ya, wujud arsitektur yang ingin dicapai kira-kira seperti apa. Dan ini ada beberapa contoh, mungkin grafisnya ya, Anda bisa bercerita tentang tapaknya atau bisa bercerita tentang bagaimana menyusun matchingnya itu pada ide atau konsep awal. Dan kemudian untuk rencana bangunan ini ada beberapa gambar yang perlu Anda perhatikan ya. Mungkin ini juga sebelumnya pernah dibahas di Tekpres atau mungkin lebih lanjut nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Tapi kalau kita lihat di sini, informasi pastinya kan arsitektur itu membuat bentuk 3 dimensi dan bentuk akhirnya adalah sesuatu yang
ruang ya, meruang gitu. Jadi di situ ada elemen bangunan seperti yang tadi pernah diceritakan oleh Pak Firman ya di kelas yang sebelumnya. Di situ ada atap, ada dinding, ada struktur, ada lantai, dan segala macam. Tapi bagaimana kita menyampaikan itu kepada khalayak atau orang lain, itu perlu kita perhatikan. Pertama adalah yang kita perlu gambar mungkin adalah rencana tapak mungkin ya, supaya kita punya setting. Karena bangunan kita itu berdiri di satu tempat tertentu, di mana di situ sudah ada pohon mungkin atau kondisi-kondisi tertentu pada tapak yang membuat orang sudah punya gambaran bahwa oh ternyata bangunan ini ada di bagian lereng atau di sebuah taman terbuka atau di sekitarnya itu sudah ada elemen-elemen yang lain supaya kita bisa memperhatikan. Biasanya set plan atau rencana tapak ini digambar dengan tergantung ini ya, tergantung skalanya, apa tergantung settingnya. Kalau misalnya bangunan kita kecil mungkin satu 100 atau 1 200 cukup. Tapi kalau udah kompleks yang besar, yang normal dipakai untuk set plan adalah 1 500 atau 1 1000. Jadi biasanya pada set plan yang digambarkan adalah lebih pada ruang luar. Ini bayangkan ini masih pakai pensil warna, cuma nanti pada tugas Anda bisa membayangkan ini dengan pensil hitam putih. Jadi yang berperan kalau di hitam putih itu adalah tetap ya ada bayangan, kemudian ada wujud arsitekturnya itu tergambar dari atas, yang terlihat pada set plan itu adalah atap, garis atap. Jadi di sini mungkin atapnya atap datar, sehingga dia terlihatnya flat. Tapi kalau misalnya atap itu adalah seperti atapnya aula barat yang limas, ya harus kita gambar gitu garis-garis atapnya seperti apa. Jadi kalau misalnya dia punya bentuk yang ini, kita bayangkan matahari datang dari satu sisi sehingga akan menimbulkan shade pada atap dan juga shadow pada ground floor-nya atau pada ruang luar. Dan kita juga bercerita di sini tentang setting ya. Jadi ada bangunan dan ada konteksnya. Kira-kira di sekitarnya itu ada apa saja? Ada taman mungkin dengan komposisi softscape sama hardscape. Softscape itu berarti ada pohon, semak, kemudian ada rumput. Kalau hardscape itu bisa berupa jalan setapak atau mungkin ada saung dan yang lainnya kita bisa gambarkan di situ. Di sini ada pertanyaan lebih lanjut tentang rencana tapak. Ini nyari call ya dengan nanti Anda bisa, saya nggak tahu pada output kita mungkin belum sampai ke level ini, cuman kita perlu tahu dulu supaya kita paham dengan setting bangunan kita. Yang kedua adalah block plan. Kalau block plan ini seperti DNA, jadi kita potong 1 meter dari level ground floor atau 0,0. Kemudian kita gambarkan dengan setting lokasi sekitarnya lebih kurang 5 meter dari tepi bangunan. Itu yang kita sebut dengan block plan. Ditulis ya, semua ditulis coba. Block plan itu adalah DNA, kita gambar dengan setting sekitarnya dengan jarak lebih kurang dalam 5 meter dari batas luar bangunan, supaya kita tahu bagaimana hubungan antara bangunan itu dengan ruang-ruang luar. Jadi, kalau misalnya di sini, kita bisa tahu ada ruang-ruang tertentu, misalnya ada ruang tidur atau kamar mandi, dia bisa melihat apa keluar. Dan di sini terlihat harusnya ada bukaan ya, jendela, pintu, semua tergambar, seperti kita menggambar DNA. Cuman setting sekitar juga ikut digambar. Nah, nanti pada tugas Anda membuat denah. Kalau cuma denah saja, Anda berdiri pada bangunan Anda saja. Tapi begitu udah disebutnya block plan, berarti harus menggambar lingkungan sekitarnya lebih kurang 5 meter dari tepi luar bangunan. Supaya kita tahu bagaimana hubungan antara ruang-ruang yang ada dalam arsitektur kita terhadap ruang luar yang berhubungan langsung pada bangunan tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, cukup jelas block plan. Nanti kalau lain kita bisa bahas ya. Atau denah pada gambar prarancangan itu agak berbeda dengan gambar development atau gambar desain engineering detail. Pada prarancangan kita masih dalam level meyakinkan orang lain. Jadi harus cukup menarik ya. Di sini kalau yang di bawah ini berarti sudah masuk dalam hitungan block plan ya, karena dia ada bangunan dan ada sekitarnya. Yang sebelah kanan itu lebih kita sebut sebagai denah mungkin. Denah itu berarti bangunan saja, kita potong 1 meter dari aras atau level 0,0, dan dari situ kita bisa melihatkan hubungan antar ruang. Hubungan antar ruang, berarti di sini ada nama-nama ruang. Kalau mau ada informasi lebih lanjut, Anda bisa menambahkan level ketinggian mungkin, tapi itu udah cukup detail sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat dengan grafis, seperti ada bayangan, ada shade dan shadow, kita udah tahu mana
zona ini ternyata lebih tinggi daripada yang ini. Itu bisa dilihat kalau Anda menggambarnya cukup detail. Dan untuk proses prarancangan dan untuk memperlihatkan kira-kira aktivitas apa yang bisa terjadi pada ruang tersebut, kita bisa menambahkan furnitur atau perlengkapan. Perlengkapan-perlengkapan ini bisa berupa loose furniture atau furniture yang bisa dipindahkan seperti meja, kursi, atau juga fixed furniture yang sifatnya sudah fix. Contohnya adalah bathtub misalnya, atau built-in lemari yang built-in ya, lemari yang dibangun langsung dan nggak bisa dipindah-pindahkan. Itu bisa kita gambarkan sehingga kualitas ruang yang akan kita bangun itu akan nampak cukup jelas pada DNA ini. Dan hubungan antara ruang itu sudah terlihat, misalnya antara kamar tidur dengan kamar yang lainnya itu terpisahkannya seperti apa? Apakah dengan satu jendela saja atau transparan dengan jendela yang besar atau bagaimana? Atau hubungan antar ruang itu bisa kita cek dengan sirkulasinya. Misalnya ini berhubungan dengan yang mana dengan pintu apa? Apakah pintunya geser atau pintunya buka? Itu semua harus terlihat dalam DNA. Dan konsensus yang terjadi pada DNA adalah semua bukaan, terutama pintu, itu adalah dalam posisi terbuka. Jadi kalau misalnya pintu itu eh, arahnya adalah dua arah, ya Anda harus menggambar misalnya untuk masuk dari luar ke dalam, apakah membuka ke dalam atau keluar? Coba logikanya. Kalau Anda masuk rumah Anda, terbukanya ke dalam atau keluar? Ke dalam ya. Tapi kalau pada bangunan publik, kira-kira ke dalam atau keluar pintunya? Kenapa? Kalau keluar? Karena mungkin ada aspek keselamatan ya, ketika terjadi kebakaran atau gempa, itu orang dengan mudah bisa keluar gitu. Jadi kan mudah dengan mendorong pintu tidak terbuka. Jadi bisa jadi pintunya itu terbuka dua arah. Tapi mostly kalau pada kondisi-kondisi tertentu seperti tangga kebakaran atau lobi keluar, karena memudahkan orang bersirkulasi keluar. Jadi pada DNA informasi terkait itu semuanya harus muncul juga, ya kira-kira gitu. Kemudian kalau kita ingin menambahkan kualitas visual pada gambar DNA, kita bisa juga menambahkan bahkan sampai pola lantai atau juga mungkin jenis tanaman tertentu yang perlu kita tambahkan pada ruang-ruang tertentu. Jadi kita bisa tahu ya, misalnya ruang makan kita dengan taman dan kira-kira pohon itu apakah kecil atau semak atau bagaimana yang kita taruh di situ. Itu bisa terlihat semua. Nah, seringkali untuk mendapatkan itu kita cukup belajar ya untuk membuat informasi tambahan atau detail seperti pohon atau mungkin manusia dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, kemarin saya lihat ya beberapa market yang ada TPB yang pernah kita review untuk masuk ke pameran KAB, ada beberapa kelompok mungkin ya membuatnya itu pakai emoticon smiley. Jadi manusia itu dibuat kayak kaki dan tangan dan ada bulat sedang senyum gitu. Nah itu tidak standar untuk presentasi arsitektur. Jadi sebisa mungkin hindari kalau misalnya Anda tidak bisa menggambar manusia, jangan ditaruh pada gambar Anda karena itu bisa merusak kualitas gambar secara tersebut. Jadi tolong lebih belajar lagi ya kalau saya memang tidak bisa, mungkin kalau dulu itu ada semacam rugos atau mungkin kita bisa buat plug gitu ya untuk menggambar orang-orang tertentu atau mungkin kita bisa apa istilahnya nge-trace, kita udah punya orang yang tertentu terus kita trace pada gambar kita, itu juga akan meningkatkan kualitas gambarnya. Jadi jangan asal ya menaruh komponen gambar karena itu juga berpengaruh kepada presentasi kalian. Kemudian lebih lanjut oke, berikutnya adalah tampak. Tampak ini udah standar ya. Kalau dulu Anda ketika TPB saya rasa udah mulai menggambar tampak pada bangunan sederhana. Tapi sekarang sudah membuat bangunan yang lebih kompleks pada 2190. Mungkin nanti di akhir semester proyeknya akan lebih besar lagi dan berikutnya di semester berikutnya itu rumah tinggal juga akan lebih kompleks. Nah, pada tampak itu yang pasti adalah kita harus cukup informatif lagi. Jadi kalau misalnya anggap nih rumah misalnya itu ada di sekitar konteks atau setting yang banyak pohon, mungkin kita memang perlu menggambar pohonnya supaya tahu bahwa rumah itu memiliki
setting atau konteks di sekitarnya itu taman misalnya. Itu memungkinkan. Kemudian kalau kita rajin ya, itu istilahnya render, sudah pernah juga pasti dengar ya. Jadi pada material-material tertentu untuk menginformasikan itu terbuat dari misalnya kayu atau beton, apakah teksturnya itu polos, ataukah dia bertekstur keras, atau dia memiliki sirip atau buku-buku, itu bisa tergambar pada tampak. Dan informasi yang paling jelas pastinya adalah maju mundur daripada komponen fasadnya itu sendiri. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang. Lagi-lagi kita harus perlu jeli melihat secara 3 dimensional, mana yang lebih luar dan mana yang lebih dalam. Dan kalau misalnya mereka bersinggungan langsung, mana yang menjadi shade dan mana yang menjadi shadow. Dan render material itu sendiri pastinya. Nah ini kadang ya, dulu ada dosen senior itu selalu bercerita kepada saya bahwa kalau Anda menggambar dengan baik, semua DNA, tampak, bahkan potongan itu akan menjadi sebuah karya seni. Jadi jangan sia-siakan. Jadi pastinya memang ada orang yang di sini ya, ada yang punya bakat dan ada juga orang yang bekerja keras. Sebenarnya dua-duanya bisa mencapai gambar yang baik. Jadi jangan merasa kalau Anda tidak punya bakat, gambarnya seadanya. Anda bisa mempelajari dengan menambahkan render, shade and shadow, kemudian dimensinya dengan jelas, itu semuanya bisa dipelajari. Jadi mungkin memang ada faktor tambahan ketika Anda membuat pohon, garis tangan itu terlihat ya, kalau Anda sering melatih, pasti akan jadi makin bagus. Dulu ada tips ya, kalau membuat pohon itu ada 2W, jadi set atau 2M. Tapi dibuat cepat gitu. Jadi lama-lama tangan kita terbiasa, jadi kayak cepat. Dan itu memang harus terus dilatih ya, kemampuan presentasi yang manual. Nah ini adalah komponen-komponen pelengkap untuk tampak. Itu ada pohon, ada juga manusia dengan aktivitas tertentu. Kalau misalnya Anda mendesain toilet, ya berarti gambarnya lebih kurang adalah aktivitas-aktivitas yang mungkin terjadi pada toilet. Kalau misalnya Anda menceritakan pada tampak, ingin menunjukkan pada zona tertentu dalam bagian untuk difabel atau disable, Anda bisa meletakkan mungkin orang dengan kursi roda. Orang memberikan informasi bahwa zona itu dipakai untuk orang disable. Kira-kira kayak gitu. Jadi harusnya terkoordinasi dengan baik sehingga kita bisa menurut dari denah ke tampak itu ada korelasinya. Yang kanan itu adalah mungkin satu bangunan ya. Normalnya memang kita akan membuat tampak dari semua sisi. Tapi pada beberapa kasus tugas kita yang meminta 2 sisi saja. Tapi selebihnya mungkin Anda akan membuat dengan perspektif atau informasi yang lain. Yang penting informasinya itu cukup jelas bagi kami untuk bisa mereview desain Anda. Ini juga ya, tadi kalau tadi ada pohon yang di awal tadi adalah denah, yang ini ya, berarti kalau denah di atasnya, bawahnya pohonnya kira-kira seperti itu. Dan harus relate antara apa yang ada gambar di denah dengan apa yang tergambar pada tampak. Jadi informasinya kalau di situ ada pohon, ya harus kita proyeksikan secara ortogonal, di tampaknya muncul sebagai pohon. Kira-kira seperti itu. Nah ini ya contoh kalau misalnya Anda belajar untuk membuat render dengan cukup rapi, ini belum ditambahkan dengan shade and shadow ya, tapi gambarnya sudah terlihat selesai. Bayangkan kalau misalnya ini lebih berani lagi dengan tebal tipis atau mungkin dengan intensitas pensil yang cukup berani gitu, seperti yang di pohon di atasnya. Nah berikutnya potongan ya, sama juga potongan. Ini Anda pasti sudah belajar sebelumnya. Potongan ini pada gambar arsitektur itu bisa atau prarancangan kita belum lebih lanjut berbicara tentang strukturnya. Jadi kita bisa memberikan garis hitam seperti yang di tengah atau bahkan malah garis putih seperti yang di kanan. Jadi tapi kita sudah mulai punya sense untuk di situ akan ada sesuatu. Apakah dia ada plat beton, apakah di situ akan ada misalnya teras atau mungkin gedung LFM ini aja. Kita kan mungkin ketika kita merancang, kalau misalnya kita sudah sangat concern dengan struktur, maka strukturnya akan memberikan kualitas ruang pada ruangan yang kita bentuk, seperti di aula barat misalnya. Itu kan strukturnya memberikan kualitas ruang. Bayangkan kalau di situ tidak ada kayu-kayu, pasti akan jadi tidak seperti aula barat yang sekarang gitu. Nah kalau seperti itu ya perlunya kita dari awal sudah paham tentang prinsip strukturnya. Tapi kalau misalnya kita membuat ruang, tapi kita masih
mengesampingkan struktur atau konstruksi seperti yang Anda lakukan sekarang pada konteks tugas toilet, saya rasa Anda boleh memberikan warna hitam atau bahkan diputihkan gitu saja. Jadi dengan asumsi suatu ketika pengembangan desain atau detail engineering itu akan didetailkan oleh orang-orang struktur atau drafter ya. Jadi itu ada proses lanjutan untuk menyelesaikan bagian-bagian strukturnya. Nah sama, potongan itu tidak harus sangat teknikal. Potongan juga bisa memperlihatkan kualitas ruang di dalamnya. Seperti misalnya potongan yang di sini ya, ini kita bisa lihat bangunan itu ini sama bermain dengan shade dan shadow serta gelap terang serta landscape. Kita bisa bercerita kualitas ruangannya kira-kira seperti apa, terus aktivitas orang di dalamnya seperti apa. Kita bisa membayangkan ketinggian langit dengan aktivitas yang kita lakukan itu dengan proporsi yang seperti apa. Itu kita bisa membayangkan dengan proporsi yang baik. Atau bahkan kita juga bisa meletakkan pohon atau komponen-komponen arsitektur yang lain pada gambar kita seperti yang di kiri. Jadi itu ada orang, ada pohon, dan ada bangunan yang terpotong serta mungkin tapaknya sekalian. Tapi tetap ya, kalau kita lihat benang merah antara ketiga gambarnya adalah mana yang terpotong dan mana yang tidak terpotong itu harus terlihat dengan jelas. Jangan nanggung gitu. Jadi jangan tidak terlihat. Jadi kita harus tetap menginformasikan bagian yang terpotong kira-kira yang mana. Nah ini beberapa contoh ya. Kalau Anda cukup detail dengan shade and shadow, ini juga bisa memperlihatkan kualitas ruang. Seperti yang di kanan, misalnya ada cahaya matahari kita asumsikan dari atas dengan sudut tertentu, itu masuk melalui celah-celah. Apakah itu ventilasi, atau jendela, atau bahkan ada bukaan-bukaan tertentu, misalnya roster gitu. Itu membentuk pola-pola bayangan ke dalam bangunan. Kalau itu jadi kualitas ruang yang Anda harapkan muncul pada desain arsitektur Anda perlu menggambarkan bayangan ya serta shadow atau shape pada zona tersebut kira-kira seperti apa yang akan terbentuk di dalam dengan asumsi ini akan menjadi menarik ruangnya kira-kira seperti itu. Yang kanan juga itu yang kiri itu adalah ini tugas ya dari ini ada satu arsitek dari Jepang membuat namanya Tado Ando. Beliau membuat apa, Anda bisa Google ya, ini adalah Church of Light, jadi gereja cahaya. Kemudian cahaya itu dibuat dengan bentuk cross, dan ini menjadi sangat terkenal gitu kalau di desain arsitektur karena itu terbuat dari beton dan dicor, jadi ada lubang yang betul membuat kayak semacam salib gitu. Ini dan bagaimana kita bisa studi tentang kualitas ruang itu bisa diolah dengan membuat shade serta shadow sehingga ketika kita masuk itu ada kesan sakral misalnya atau agung atau mulia dalam gereja tersebut meskipun bangunannya sangat sederhana. Itu memungkinkan. Jadi Anda juga bisa dengan toilet Anda mungkin memberikan kesan apa pada konteks apa. Misalnya kalau di sesuatu yang kemarin saya contohkan ya pada versi Riau itu di tengah misalnya subway atau kereta api di Tokyo yang sangat padat, tiba-tiba masuk ke sebuah bangunan, orang mendapatkan kesan kalem atau tenang. Itu diwujudkan warna putih, bersih, dia masuk itu tidak terganggu pikirannya gitu. Jadi itu juga bisa nanti menjadi sebuah inspirasi dari desain arsitektur Anda. Gitu. Atau misalnya masuk ke dalam gereja, itu ada kesan yang mau dibangun, spiritual atau agung atau sesuatu yang sifatnya sakral tadi ya saya sebutkan itu dengan bukaan atau cara presentasi arsitektur juga sangat mungkin. Nah ini memungkinkan juga pada Anda, ini tidak ada batasan pada gambar perancangan ya. Anda juga bisa membuat potongan perspektif. Jadi ini mungkin akan sangat baik dan detail kalau Anda sudah paham tentang struktur dan konstruksi misalnya. Tapi kalau misalnya Anda tidak pun, Anda bisa bercerita kalau terkait dengan konsep Anda, misalnya ada bukaan yang besar, transparan dan dengan cahaya, Anda bisa menggambarkan, kemudian Anda bisa bermain di gelap terang. Ini masih belum diberikan shade and shadow itu yang menarik ya gambarnya. Bayangkan kalau misalnya kita membuat bebayang serta bayangan, pastinya akan jadi sangat tiga dimensinya itu muncul banget gitu. Orang ya, jadi ada orang, skala bisa dibentuk dari orang, skala pohon, setting luarnya misalnya apakah dia panggung, apakah dia ada tangga, apakah dia berudak di sebuah lereng dan segala macam itu bisa kita wujudkan pada gambar kita. Nah, yang terakhir mungkin kelengkapan pada desain adalah perspektif ya. Perspektif ini juga
Anda perlu jangan asal ambil sudut tertentu, ya, sudut manapun untuk Anda gambar perspektif. Anda ambil sudut di mana Anda merasa dengan sudut tersebut Anda menunjukkan keunggulan desain Anda. Misalnya di sini ada, anggapnya ini adalah toilet yang sebelah kiri ya. Itu ada toilet di mana di situ ada naik kanan adalah laki-laki, yang kiri adalah perempuan, terus ada sebuah shelter atau naungan yang menghubungkan antara taman dengan taman di sebelah kita. Jadi kita bisa bercerita ini adalah jalur sirkulasi, tapi di situ juga ada amenities atau perlengkapan berupa toilet dengan material-materialnya. Jadi kita bisa membayangkan kualitas ruang yang terbentuk sehingga eh, apa ya istilahnya, kita bisa bercerita juga tentang skala, material, kemudian kedalaman ruang dan kualitas arsitektur yang akan kita bangun di lokasi tersebut. Yang kanan itu ada beberapa jenis perspektif ya. Ada perspektif yang mungkin akan menjadi menarik pada mata guru untuk menceritakan konteks dia dengan lingkungan. Itu seperti yang di atas, agak isometris sedikit ya, tapi itu kita bisa bercerita seperti itu. Atau bisa juga yang bawah itu buruk tapi lebih perspektif kayak dia itu punya masih dua titik gelap, tapi horizon kita menggambar tuh agak naik sedikit. Tapi yang paling lazim dipakai adalah yang tengah, yang di bagian kanan. Karena kita memperlihatkan kualitas ruang pada perspektif mata manusia pada ruang-ruang tertentu, sehingga bisa mengamati wujud arsitektur kita. Kira-kira seperti itu. Nah, yang selebihnya adalah sejauh mana Anda meluangkan waktu untuk menggambar detail sehingga eh, perspektif yang Anda buat itu makin menarik. Biasanya kita akan menambahkan foreground, biasanya tanaman, atau background, adalah setting di mana eh, apa namanya si perspektif itu dibuat. Yang kiri itu sebenarnya agak semacam still image perspektif atau sketsa gitu ya. Jadi kayak kita meng-capture. Tapi kalau kita lihat di sini kira-kira objeknya apa? Apa Mas? Yang paling penting? Yang gambar yang kiri itu kira-kira objeknya apa yang digambar? Kalau dengan perspektif seperti itu. Lebih ke itu ya, seperti apa, tampungan airnya itu lebih dominan ya. Jadi karena emang fokus kita pada bagian tengah dan itu apa yang kita gambar yang terlihat jelas tuh itu. Selebihnya adalah konteks. Yang depan adalah foreground, yang belakang adalah background. Dan kalau kita menggambar makin detail, benda yang biasa pun akan jadi menarik. Termasuk pada gambar Anda nantinya gitu. Jadi kalau misalnya Anda jeli, Anda bisa melihat misalnya yang dapat slide di CC apa Basic Science A, itu kan di depannya KMS ya, sipil. Itu banyak pohon, backgroundnya pastinya seperti hutan atau mungkin malah bangunannya. Kalau emang Anda mengambil capture pada sudut tertentu yang Anda anggap itu paling menarik. Tapi foregroundnya bisa jadi kalau kita ambilnya sangat dekat terhadap bangunan, pertama yang akan terjadi adalah distorsi. Yang kedua juga nggak ada konteks gitu. Tiba ada bangunan bahkan kalau akan menarik kalau misalnya depannya mungkin ada tanaman atau sesuatu yang membuat detail gambar kita juga akan jadi makin baik. Sampai juga kalau kita membuat interior perspektif ya, berarti kita juga harus jeli melihat kira-kira apa saja furniture yang ada di dalam situ. Kalau untuk toilet ya pastinya ada urinoir, kemudian ada bilik-bilik kubikel untuk toiletnya, itu tergambarnya kira-kira seperti apa. Jadi kualitas ruang seperti apa yang terbangun dengan eh, objek arsitektur Anda. Di kelompok saya misalnya ada denah yang bentuknya bulat-bulat, contohnya ya. Nah bulat itu seperti apa ya kira-kira membuat perspektifnya supaya terlihat menarik, karena bisa jadi orang tidak terbiasa dengan ruangan yang bulat gitu. Untuk yang bagian difabel misalnya, orang seringkali membuat perspektif adalah dua titik hilang atau satu titik hilang karena eh, bentuk ruangannya adalah kotak. Tapi bulat, Anda harus jeli membuat perspektifnya kira-kira seperti apa. Untuk membangun perspektifnya juga Anda harus buat kerangkanya dulu ya. Nanti buat bulat Anda seperti apa sehingga Anda bisa menarik dan hasilnya tidak distorsi. Dan karena waktunya cepat ya, ini untuk UTS sama untuk pengumpulan. Kalau pengumpulan mungkin masih ada waktu untuk Anda studi lebih lanjut bagaimana membuat perspektif yang baik. Tapi hari ini juga mungkin sudah mulai muncul kira-kira perspektifnya di daerah mana yang Anda sudah buat. Dikumpulkan nanti sore ya. Nah, layout ini
Ini tugas-tugas yang saya temukan di internet ya. Kebetulan mereka tuh di Eropa, ini masalah satu di Eropa. Mereka tuh disuruh untuk dikasih setting gambar, terus membuat presentasi dari informasi yang sudah mereka dapatkan. Contohnya kiri dan kanan itu satu objek reseptor yang sama. Ini cara menyusun pada kertas kita. Jadi kertas kita itu sebaiknya diisi dengan objek gambar dengan densitas paling minim 70% terisi dengan gambar. Jadi kalau kurang dari itu, kertas gambar Anda akan terlihat relatif kosong. Jadi kalau misalnya kita membuat gambar, ini kan kalau kita lihat lumayan padat dengan informasi ya. Tapi mungkin pas pengumpulan kita sendiri, Anda dimintanya A3 ya. Aduh. Standar. Oke, kalau A2 Anda masih bisa membuat layout seperti ini. Jadi mungkin atas itu bisa jadi perspektif atau nggak harus atas di bawah juga bisa. Tapi seringkali kalau kita lihat layout seperti ini, itu kalau di sayembara ya, seringkali perspektifnya akan dilihat pertama kali oleh orang lain. Jadi perspektif itu buat dengan cukup baik dan informasi yang lain itu sekedar tambahan tapi memberikan informasi yang lengkap. Jadi semua ortogonal biasanya akan dikelompokkan ikut klasifikasinya. Berarti denah bersama denah, potongan bersama potongan, kemudian tampak dengan tampak. Pastinya kira-kira seperti itu. Atau kalau misalnya bangunnya udah cukup banyak, misalnya nanti Anda akan mengambil TA, contohnya adalah bangunan resort gitu ya. Itu kan bangunannya banyak, ada aula, ada restoran, ada cottage, dan ada kamar tipikal gitu. Jadi itu karena sifatnya sangat banyak. Kalau di TA itu biasanya atasnya adalah denah, tengahnya itu adalah potongan, yang bawahnya adalah tampak. Jadi atas bawah tampak itu harus terkoordinasi dengan baik. Jadi kita harus bisa melihat koordinasi antara ortogonal dari setiap gambar. Kalau kita runut, apakah kalau misalnya di desain development atau di DED, biasanya kita akan membuat bantuan berupa garis struktur atau grid struktur ya, yang di setiap kolom itu kasih A, B, C, 1, 2, 3. Tapi kalau di gambar perencanaan, mungkin kita tidak teknis itu, tapi kita bisa memberikan satu guidance dengan cara meletakkannya itu agak lurus gitu ya, supaya terlihat koneksinya. Atau jadi yang perlu kita gambar tetap di denah harus ada notasi potongannya di mana dan tampaknya di mana terus muncul. Jadi kita bisa selalu cross check satu sama lain. Pada bangunan yang tengah itu adalah area Le Corbusier, yaitu satu gereja di Paris, Kencang. Nah, si gereja ini tidak ada grid yang cukup spesifik. Kalau yang kiri dan kanan itu kan gridnya jelas ya, karena dia X dan Y gitu. Tapi yang tengah itu dia bisa berupa lengkungan. Dan kalau kita letakkan itu sama seperti tadi ya, atas, bawah, dan atas, bawah, tengah dan bawah itu terkoneksi dengan garis, kita bisa tahu, oh di sini informasinya adalah ini, gitu. Atau potongan di sini seperti ini. Kalau kita tidak punya konsensus itu akan membingungkan buat orang lain mau baca gambar Anda. Kira-kira seperti itu. Nah ini ya, ini juga saya membayangkan proyek Anda yang toilet itu gambarnya seperti yang di kanan ya. Dengan skala seperti itu, bagaimana cara Anda melayout? Jadi pada kertas gambar pengumpulan, kalau misalnya dia sifatnya A2 atau A3, ukurannya A1 atau A2, Anda bisa menggunakan perspektif, denah, tampak, potongan, serta ide atau konsep gagasan tadi pada gambar yang sama. Akan lebih lengkap kalau Anda meletakkan mungkin judul atau ada narasi sedikit tentang konsep Anda bisa tuliskan dengan menurut teknik yang baik. Terus ingat yang di atas itu juga bisa jadi ya. Ini cara Anda punya strategi aja. Jadi yang atas itu perspektifnya dibuat dengan sangat baik, itu ada ketebalan, ada shade shadow, dan juga kelengkapan gambar, ada pohon dan segala macam. Tapi yang di bawah itu ada diagramatis. Jadi mungkin kita hanya bercerita konteks pada perspektif, tapi yang lainnya kita buat hanya bangunannya saja, karena Anda perlu menggambar dengan cepat. Itu kita bisa pahami kalau memang waktunya sangat terbatas seperti yang akan kita sebenarkan pada UTS atau UAS kali ini. Jadi fokus pada satu gambar mungkin ya yang Anda bisa letakkan konteks berupa ada pohon atau aktivitas atau
settingnya, apakah dia di lereng, apakah di lahan datar, apakah sekitarnya adalah rumput, atau ada pohon yang besar, Anda bisa menggambarkan di salah satu gambar. Bisa juga di perspektif. Tapi yang lainnya Anda menggambar hanya si bangunannya saja. Kita bisa paham konteksnya pada gambar perspektif, yang lainnya itu adalah ortogonal atau informasi bangunan, sistem bangunannya. Ya ini kalau udah mulai kompleks ya. Nah ada baiknya kalau Anda itu sebelum menggambar, Anda sudah membuat konsepnya di kertas yang kecil dulu. Jadi jangan Anda langsung menggambar pada gambar utama, tapi Anda belum tahu ide desainnya atau konsep desainnya seperti apa. Anda nanti akan berhenti di tengah-tengah untuk bertanya-tanya, ini kira-kira mau diapain? Istilahnya kalau nanti Anda di tingkat 3, tingkat 4, Anda selesaikan semua sistem bangunannya pada gambar-gambar konsep dulu yang kecil di kertas-kertas yang ini sampai Anda tahu, baru Anda menggambar entah itu Grasshopper atau CAD atau SketchUp. Nanti tiba-tiba lompat ke gambar komputasional karena itu kita udah mulai apa ya? Kita sudah mulai deal dengan perintah-perintah, ukuran-ukuran yang sangat spesifik atau sangat rigid dan sangat apa ya? Istilahnya terukur yang sangat detail. Nanti Anda akan hilang. Jadi kayak tambal sulam si bangunannya. Kalau kita sudah membuat semua konsepnya di idenya itu dari kepala, 3 dimensional dari bentuk, baru kita akan membuat modelnya. Nah, yang karena itu menggambarnya cepat ya, itu pakai sketsa aja. Pohon, orang, garis-garisnya juga sangat cepat, tapi kita udah bisa melihat wujud arsitekturnya kira-kira seperti apa. Yang kiri itu mungkin workshopnya lebih lama ya, karena kita bisa melihat itu lebih terukur, lebih rapi, kemudian juga informasinya lebih lengkap. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk UTS kali ini, kira-kira yang Anda perlu buat adalah gambar-gambar seperti ini mungkin ya, memperjelas proses yang sudah Anda lalui beberapa minggu terakhir kepada tugas proyek Anda dengan cara menginformasikan dengan lengkap denah tanpa potongan. Dan kalau diperlukan ada sketsa-sketsa. Jadi hari UTS kali ini seperti hari sketsa. Jadi gambarnya mungkin seperti ini nggak apa-apa, cepat, nggak harus terukur. Dan saya pikir kalau Anda menggambar di milimeter blok itu akan jadi sangat ini ya, Anda kepala nanti jadi X dan Y banget gitu. Padahal jadi desain Anda itu pengennya melengkung atau mungkin patah-patah gitu. Jadi saya sarankan kalau memang bangunan yang bentuknya adalah X dan Y, ya nggak apa-apa, Anda pakai milimeter blok mungkin nggak apa-apa ya, supaya mempercepat proses Anda bekerja. Tapi kalau bangunannya lengkung atau mungkin curve atau segitiga atau sesuatu yang memerlukan sudut-sudut tertentu dan itu menjadi rumit dengan milimeter blok, hindari saja milimeter blok. Anda kalau menggambar gambar kertas yang putih itu melatih Anda juga untuk berpikir 3 dimensional yang lebih baik. Nah ini ya, jadi yang keluar ini tergantung dari yang tengah itu yang yang ini ya mungkin lebih rough, tapi wujud arsitekturnya udah kebayang. Nanti ini bisa Anda buat pagi sampai sore, tapi udah ada denah, tampak dengan potongan dan perspektif-perspektif yang diperlukan serta konteks. Kalau misalnya di situ banyak pohon, Anda bisa menggambarkan dengan pohon atau programnya bisa dengan semak-semak dan lainnya atau orang dengan aktivitas supaya kelihatan skalanya kira-kira bagaimana. Yang kadang mungkin perlu waktu yang lebih agak lama ya. Ini sepertinya untuk pengumpulan besar Anda ya. Tapi di sini muncul juga shape, shadow, material, detail, kemudian maju mundur, mana yang depan, mana yang belakang, elemen apa yang muncul. Anda bayangkan dengan satu sudut matahari tertentu, kira-kira bayangannya jatuh di mana, itu bisa Anda gambarkan. Denah, tampak, kemudian ini ada perspektif, perspektif, dan juga perspektif. Oke, silahkan dibaca dulu. Ini untuk hari ini titipan dari Bu Roro ya. Jadi UTS ini sketch day atau hari sketsa itu kira-kira dikerjakan pada hari ini, hari Senin, dari jam 9 sampai jam 5 sore di studio. Yang jadi proyeknya adalah public toilet yang Anda buat juga, yang ergonomik itu. Kemudian Anda sudah mulai berbicara tentang ruang, dimensi, serta kira-kira konstruksinya ini bukan yang detail konstruksi terlalu detail ya, tapi mungkin lebih kepada material apa yang akan dipakai di situ. Kalau Anda sudah mulai menemukan komponen konstruksinya dan Anda sudah mulai yakin dengan itu, nggak apa-apa. Karena itu juga kadang bisa menambahkan kualitas bangunan yang akan Anda desain. Kira-kira seperti itu.
Nah, di sini pastinya ada aspek utilitas ya, ada fungsinya sebagai toilet bisa terselenggara dengan baik. Safety itu keamanan ya. Di kelompok saya kemarin saya sudah menjelaskan untuk kalau pakai kursi roda itu berbanding. Anda udah pernah dengar rem kan ya? Yang miring itu perbandingannya berapa? Tinggi dengan panjang? Ada nama ya? Enggak yang saya ingat aja deh. Masin aja deh, nggak saya ingat. Tahu nggak perbandingannya? Tingginya berapa, panjangnya berapa untuk rem yang pakai kursi roda? Berapa? 1/10? Ada yang tahu yang lainnya? 1/12, betul. Jadi untuk safety ya, itu tuh supaya dan Anda harus pastikan safety juga terkait dengan material. Jadi Anda harus membayangkan si material itu kasar dan cukup baik untuk jadi dia tidak mudah licin kalau terkena hujan dan segala macam. Misalnya seperti itu. Comfort itu kenyamanan ya, misalnya pada konteks tertentu kita kan sering hujan. Kalau saya lihat di tengah-tengah eh, lapangan yang besar terjadi hujan lebat, solusinya kira-kira seperti apa? Apakah pakai payung atau ada selasar atau apa? Nah, seperti itu juga boleh. Firmitas di sini ada structure, construction, materiality. Nah, di awal mungkin kita juga Anda baru belajar struktur ya, serta konstruksi. Tapi kita sudah familiar dengan material yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya ada lengkung, juga ada yang tekuk, atau ada yang anggap aja bentuknya semacam origami. Kira-kira materialnya apa sih? Apakah dia bisa dengan beton, atau dengan kayu, ataukah dengan bata? Saya rasa bata agak sulit ya. Tapi kalau beton masih mungkin kalau kita menganggap itu sebagai panel-panel. Jadi ada approach aja sih. Tapi secara detail konstruksinya mungkin tidak terlalu jadi utama. Tapi Anda sudah mulai tahu kira-kira bagaimana. Itu sudah mulai harus muncul pada gambar Anda. Dan yang terakhir adalah fasad ambien estetik. Ini lebih kepada tadi ya estetika atau artistik dari desain Anda. Sisi sisi seninya lah gitu kira-kira. Jadi gimana dia bisa menarik, gimana dia bisa pas pada konteksnya itu diperlukan juga. Kemudian yang diminta itu adalah pada kertas dengan skala 1/50 udah mulai berskala ya. Jadi Anda bisa cepat bisa menggaris, bisa juga garisnya tuh tarik yang kayak tadi ya. Kalau itu Anda merasa itu sistem bangunnya udah boleh bisa muncul dengan cara itu pun nggak apa-apa. Jadi nggak harus semuanya digaris dengan rapi gitu kan. Itu nanti ini kita harapkan di akhir dari hari ini Anda sudah punya sistem bangunan yang akan bisa Anda asosiasikan kepada pembimbing segera untuk mencicil pengumpulan pada tugas toilet juga. Jadi pena minimum satu menunjukkan ya layout ruang serta aliran fungsi. Jadi kalau misalnya ada orang baru datang ke toilet, itu dia ketemu apa dulu? Apakah ada wastafel atau langsung menuju toiletnya? Atau wastafel digunakan bersama-sama, sedangkan toiletnya sudah privat, laki-laki, perempuan, dan difabel berbeda-beda. Kemudian informasi ketinggian, elevation itu kayaknya juga berkaitan dengan tampak ya. Minimum 2 tampaknya. Apakah dari depan atau dari samping? Itu depan, belakang, itu juga. Memperlihatkan tampak dari luar. Terus potongan juga minimum 2, satu mungkin melintang, satu menggujur, atau satu memanjang, satu memendek. Gitu. Kalau saya bangunnya lebih memanjang, memperlihatkan hubungan ruang, struktur, material, serta antropometrik atau skalanya terkait dengan ruang yang Anda buat. Nah, semuanya harus terukur. Jadi nanti proporsinya jadi terbentuk karena Anda sudah mulai terukur. Kemudian ada juga pengukuran yang detail itu dibolehkan. Nah, kalau misalnya Anda perlu menambahkan gambar-gambar tertentu yang Anda tidak bisa wujudkan pada denah atau potongan, tapi merasa itu adalah satu aspek yang Anda perlu tonjolkan, Anda juga bisa membuat perspektif juga, itu dibolehkan.
ini dikumpulkan di kertas biasa ya. Kemudian dibolehkan memakai milimeter block kalau memang bangunan Anda bentuknya adalah X dan Y untuk mempercepat perhitungan kali ya. Kemudian kalau misalnya yang lengkung disarankan tidak pakai milimeter block supaya Anda tidak apa ya, digiring oleh si kertas itu menjadi lurus dan lurus gitu. Karena lengkung ya udah buat lengkung, kalau bisa jangan pakai milimeter block, itu pakai kertas kosong aja biasa. Ukurannya adalah A3. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan? Ini dikumpulkan sore ini ya. Nah, pengumpulannya jam 5. Oke, kata Kak Evan, fisik tidak perlu dikumpulkan. Itu nanti bahan Anda asistensi dengan dosen pembimbing di hari berikutnya di studio. Sedangkan yang dikumpulkan adalah file digital saja. Tetap jam 7. Jam 7 malam hari ini. Melalui EduNext dan MS Team. Nanti detailnya Kak Evan mungkin akan menjelaskan lebih detail ya. Kemudian tetap ya, kita akan ada istirahat, diperbolehkan istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Kemudian tanggal 31 Oktober mahasiswa sudah mulai memproduksi untuk kertas-kertas pengumpulan. Jadi Kemis ini Anda bisa asensi terakhir itu ya mungkin dengan pembimbing karena kita sudah mepet ke pengumpulan. Jadi kalau bisa hari-hari menjelang pengumpulan Anda tinggal memperbaiki kualitas presentasi saja. Tapi sekarang ini Anda sudah mulai ide desainnya sudah selesai, sistem bangunannya sudah kebentuk. Nanti kita asensi terakhir mungkin hari Kamis ini dan Anda sudah mulai memproduksi atau mencicil untuk pengumpulan final start dari hari Kamis. Yang saya dengar dari Bro, nanti Senin gambar-gambar akan mulai distempel kertasnya oleh Kak Evan untuk mencicil ya nanti jumlah gambar yang sudah bisa memprediksi dan saya tinggal bekerja untuk finalisasi dari gambar tersebut. Oke, kira-kira begitu saja. Ada pertanyaan? Kan pertanyaannya apa? Ada mau disampaikan? Nggak ada. Oke, saya rasa tidak ada yang disampaikan karena nggak ada tanya juga. Jadi silakan kembali ke studio. Nanti jam 9 Anda sudah mulai mengerjakan tugas ini. Nanti mungkin tugasnya di post di Teams atau di Indonesia saja ya. Kalau ada yang tidak jelas, Anda bisa membaca lagi. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun, bisa kita diskusikan di studio. Oke, demikian. Silakan ke studio. Terima kasih. Untuk warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lama banget. Kemarin habis panik.